Strategi MTMH dalam meningkatkan pelayanan kesehatan agar mampu bersaing dengan rumah sakit nasional ataupun internasional lainnya di Indonesia seperti apa? Ya, pertama kita harus menentukan fokus kita kemana. Supaya kita bisa menjadi sesuatu yang lebih unggul. Kalau kita mau unggul semuanya jadi seperti GP, dokter umum, jadi nggak bisa. Kita fokus. Sehingga kita fokusnya di onkologi dan fokusnya di kardiovaskular. Kita membuat yang komprehensif. Pengobatan kanker sejak diagnosa dini, promosinya bagaimana, sampai operasinya, sampai pengobatan kemoterapi, sesudah itu radioterapi, dan juga sampai rehabilitasi dan juga edukasi. Juga kami mengurusin pasien-pasien survival. Yang udah sehat, kami juga mengurusin mereka. Mereka dibentuk kelompok sehingga mereka merupakan suatu pembawa acara bagaimana merawat diri saat sebelum dan sesudah sakit. Jadi kita dengan menentukan fokus yang sangat penting, jadi kita bisa berkembang lebih baik lagi. Kayak sepertinya jantung juga kami penting mengobati jantung dengan komprehensif juga, tidak hanya sebagian-sebagian, dan semakin hari semakin maju. Kita pengobatan dari diagnosa jantung sampai pasang ring sampai juga operasi jantung. Tidak hanya operasi jantung biasa, kami juga berkembang sampai minimal invasif. Jadi nggak usah buka tulangnya di operasi besar, tapi dengan minimal invasif aja juga udah bisa operasi. Dan sampai juga elektrofisiologinya dan juga sampai rehab jantungnya kami juga. Jadi dengan konsentrasi seperti ini akan kita menjadi suatu unggulan yang berbeda dengan orang lain. Di kardiovaskuler bukan hanya ini. Stroke. Kalau stroke itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kita tahu kalau orang menderita stroke bisa sampai ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas seperti Murni Teguh di bawah 4,5 jam, maka kita sanggup mendiagnosa dalam 25 menit. Ini termasuk stroke yang sumbatan, bukan yang perdarahan. Maka dengan kami dengan suntikan, kita pasien itu directly tangannya bisa diangkat, langsung bisa bicara dengan baik dan bisa jalan kaki pulang di hari yang kelima. Dan kalau memang tidak berhasil atau ada hal-hal tertentu yang membuat kita tidak bisa menangani dengan baik, kita masih punya 24 jam. Bisa lakukan trombektomi, itu pasang kateter ke otaknya, ngambil sumbatannya, membuat lancar kembali. Jadi, itu semua dengan teknologi ya, Bu? Semua harus dengan teknologi, dengan alat yang memang disediakan harus ada. Apa teknologi berbeda yang secara spesifik dimiliki oleh Rumah Sakit Murni Teguh dibandingkan rumah sakit yang berspesifikasi dan memiliki kekhususan untuk kardiovaskular lainnya, Ibu? Mungkin yang paling pertama adalah SDM. SDM itu harus ditrain sampai mampu melakukan tepat dan cepat dan presisi. Jadi alat-alat juga harus minimal CT scan-nya dia harus standby dan bisa memberi jawaban dalam sesaat itu. Dan juga cath lab-nya harus standby, kalau tengah malam pun bisa SDM-nya siap bisa lakukan trombektomi sesaat itu. Dan beberapa hal ini memang harus sangat penting. Kita sebenarnya mengharapkan orang yang kena stroke tidak lagi lumpuh. Itu aim-nya kita. Sekarang ini Murni Teguh sampai melakukan turun ke SD. Kita mengajar anak SD apa yang namanya stroke. Kita mengharapkan mereka menjadi suatu pahlawan di keluarga. Kalau di keluarga ada yang sakit stroke, langsung mereka anjurkan untuk masuk ke rumah sakit dan bisa mendapat pertolongan dalam waktu sekejap. Dan moga-moga tidak ada lagi banyak orang yang cacat oleh kena stroke. Baik. Itu preventif yang kami edukasi ke bawah. Baik. Berbicara mengenai tantangan terbesar ya dalam menghadirkan layanan rumah sakit berbasis teknologi di Indonesia dan bagaimana MTMH mengatasi hal ini. Silakan, Dok. Setiap ada tantangan itulah akan timbul energi baru. Sebenarnya tantangan yang paling utama di sekarang ini, semua rumah sakit ingin maju, terutama di dalam digitalisasi. Murni Teguh juga nggak mau ketinggalan. Kami juga siapkan diri untuk menghadapi ini. Dan tantangan kedua adalah alat-alat baru yang memang investasi cukup besar. Tapi kami merasakan kalau investasi besar bisa menghasilkan outcome yang lebih besar, kami ikut juga. Kami juga ikut menyediakan alat-alat teknologi yang baru yang memang bagus. Yang ketiga mungkin customer experience atau ya kita sangat merasakan itu merupakan sesuatu yang penting. Kalau kita melayani dengan baik, mouth to mouth, orang akan merasa
sangat bahagia dan sangat tertolong. Kita tahu setiap orang sakit pasti lemah, lemah mental, lemah fisik semuanya. Tapi kita tidak melayani dengan baik, maka penyakitnya bukan tambah sembuh tapi tambah berat. Kita butuh kasih experience yang berbeda sehingga kita mengharapkan itu akan lebih baik lagi. Yang tadi saya sudah sampaikan, digitalisasi juga sangat penting. Jadi kita udah mulai masukkan AI ke dalam hospital informatics system kita. Kita mengharapkan bisa memperbaiki daftar antrian, pasien tidak terlalu lama di rumah sakit, juga bisa memberi informasi yang lebih jelas dan baik untuk pasien dan untuk dokternya. Kami juga sampai menghasilkan ChatGPT khusus untuk HIS kita, sehingga mengharapkan banyak pilihan dan bisa menghasilkan hasil outcome yang lebih baik lagi. Contohnya kalau history dari pasien ini sudah masuk di dalam sistem kami, maka dimanapun di Indonesia dia datang ke Mulia Teguh pasti sudah bisa terlink dengan baik dan history yang bisa terbawa dengan baik. Dan juga adanya pengobatan pengalaman kita selama 13 tahun, maka pengobatan kita secara AI juga bisa menghasilkan outcome yang lebih baik, terutama di dalam kanker.